Pada masa ini, segala suatu permasalahan, segala suatu perkara diajukan langsung kepada Nabi Muhammad untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Nabila Melani. Aku mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Aku berada di program studi manajemen bisnis syariah dan aku sekarang ada di semester 2. Jadi video ini aku buat untuk melengkapi tugas mata kuliah ilmu fikih yang akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu fikih dan apa sih perbedaan ilmu fikih sama usul fikih itu. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Check it out. Baik, sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan kita, yaitu sejarah ilmu fikih dan apa sih perbedaan ilmu fikih sama usul fikih, kita akan masuk terlebih dahulu dari awal, di mana Islam itu memiliki 3 ajaran pokok, yaitu tauhid, yaitu kepercayaan atau keimanan terhadap keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Kedua adalah akhlak, di mana akhlak ini adalah sikap, pola perilaku, budi pekerti, atau moralitas seseorang. Ketiga adalah syariah, di mana syariah ini adalah mengatur tentang hubungan, interaksi, atau hukum atau aturan-aturan. Nah, sebenarnya dari syariah inilah nanti yang akan memunculkan sebuah fikih ataupun ilmu fikih. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita, yaitu sejarah ilmu fikih. Sebenarnya ilmu fikih ini sudah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana fikih ini sebenarnya sudah mulai diterapkan teman-teman, tapi belum menjadi sebuah ilmu. Pada masa ini, segala suatu permasalahan, segala suatu perkara diajukan langsung kepada Nabi Muhammad untuk mencapai penyelesaiannya. Mana pada masa ini Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Pada periode ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, di periode Mekah ini ayat-ayat yang diwahyukan itu lebih tertuju kepada keimanan dan ketauhidan, sedangkan untuk yang di Madinah ini sudah mulai dilakukan istihad, namun tetap dikembalikan kepada wahyu Allah. Yang kedua adalah masa para sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat ini dihadapi dengan tantangan baru, yaitu berupa tuntutan untuk segera menyelesaikan suatu perkara yang tidak ditemukan jawabannya atau penyelesaiannya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Nah, kalau sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW itu semua perkara atau permasalahan kita bisa langsung menanyakannya kepada Nabi dan langsung mendapatkan jawabannya. Namun berbeda dengan masa sahabat ini, di mana pada masa sahabat ini para sahabat harus berkumpul terlebih dahulu untuk melakukan istihad, dan dari sinilah nanti akan muncul sebuah cara penyelesaian masalah baru, yaitu bernama ijma, qiyas, dan maslahah. Dimana ijma adalah kesepakatan bersama. Jadi para sahabat akan berkumpul dengan orang-orang yang ahli dalam hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dan akan mencapai kesepakatan, dan itulah yang dinamakan dengan ijma. Yang kedua yaitu adanya penyelesaian masalah menggunakan akal atau ra'yu, karena ini menghasilkan yang nama qiyas dan maslahah. Pada penggunaan akal ini dilakukan dengan menyamakan perkara yang baru dengan perkara yang ada di Al-Quran maupun Sunnah untuk menentukan suatu hukum dan fatwanya. Selanjutnya, setelah masa sahabat telah habis, itu dilanjutkan dengan masa tabi'in. Nah, sebelum kita masuk masa tabi'in, kita juga harus tahu terlebih dahulu siapa sih tabi'in itu? Tabi'in adalah orang-orang yang hidup pada masa sahabat SAW, dan beliau akan baru disebut dengan tabi'in jikalau beliau adalah seorang yang Islam, seorang yang bertemu langsung dengan para sahabat dan orang-orang yang belajar langsung bersama dengan para sahabat. Pada masa tabi'in terjadi perbedaan pendapat dari para ulama atau para ahli, karena kan adanya dengan perkembangan zaman dan adanya dengan daerah-daerah yang berbeda juga, teman-teman. Nah, pada masa tabi'in ini juga terjadi 2 kecenderungan utama dalam melakukan istihad. Yang pertama adalah kecenderungan penggunaan ra'yi dari para fuqaha di Kufah yang dikenal sebagai ahlu ra'yi. Dan yang kedua adalah kecenderungan penggunaan hadis secara tekstual oleh para fuqaha di
Hijaz, dan dikenal sebagai ahlu hadis. Nah, dari dua kecenderungan ini pun juga akan menghasilkan cara dan metode untuk menetapkan suatu hukum yang berbeda-beda. Namun dari kedua kecenderungan ini nantilah yang akan melahirkan 4 imam besar, yaitu Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Sebenarnya perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in ini dianggap sebagai fase awal dalam perkembangan hukum Islam, karena adanya berbagai cara pandang dari para ulama atau dari para tabi'in ini akan memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memiliki banyak pilihan dalam memahami dan menjalankan hukum Islam berdasarkan dengan kebutuhan dan daerah masing-masing. Oke, selanjutnya adalah masa tabi'in, di mana pada masa ini terdapat satu tokoh yang menggali informasi, pengetahuan beserta pengalamannya di Hijaz dan di Irak. Beliau adalah Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ini melakukan pendekatan pada dua aliran, yaitu aliran ra'yi dan aliran hadis. Kemudian metode ini pun tumbuh dengan cepat dan memiliki banyak pengikut di Mesir dan di Irak. Pada masa ini, fikih itu mulai ditulis dalam bentuk buku, di mana ulama pertama kali yang menulisnya yaitu adalah Imam Syafi'i. Dan ia pun menyusun cara-cara untuk mengali hukum Islam, sumber-sumbernya, serta panduan-panduan dari usul fikih. Nah, dalam proses penulisannya ini pun, Imam Syafi'i juga menggunakan warisan hukum fikih yang ditinggalkan oleh para generasi-generasi sebelumnya, serta mencatat hasil diskusi antara berbagai aliran fikih yang ada, sehingga beliau mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan fikih ahli Madinah dan ahli Irak. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas ini adalah sebenarnya apa sih bedanya usul fikih sama fikih itu. Jadi teman-teman, sebenarnya fikih dan usul fikih ini tuh memiliki keterkaitan ya, seperti yang kita tahu aja dari namanya sama-sama mengandung kata fikih. Nah, kalau kita artikan menurut bahasa, usul fikih ini tuh berasal dari gabungan dua kata, yaitu asal dan fikih, dimana asal berarti fondasi, pokok ataupun dasar, sedangkan fikih itu berarti pemahaman yang mendalam. Jadi, usul fikih secara istilah itu berarti ilmu pemahaman yang mendalam, sehingga usul fikih berarti ilmu mengenai kaidah-kaidah yang membawa pada cara merumuskan atau menentukan hukum syara dari dalil yang terperinci. Nah, usul fikih ini juga membahas tentang metode, dasar, pendekatan, dan teori yang digunakan untuk memahami ajaran yang ada dalam Islam. Nah, untuk fikih sendiri merupakan hasil dari pemikiran usul fikih. Jadi, kalau kita ibaratkan dalam sebuah pohon, itu yang pertama kan ada akar, di mana akar ini adalah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian itu ada batangnya, di mana batangnya ini tuh yaitu dari usul fikihnya ini sendiri, yang kemudian akan menghasilkan cabang-cabang yaitu ranting-ranting yang dinamakan fikih. Jadi, fikih tidak akan berdiri atau tidak akan ada tanpa usul fikih. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan sebenarnya kalau dari pengertian pun, fikih itu merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum praktis atau amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekian video dari aku. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah perbuatan dan salah informasi yang lainnya, bisa teman-teman semuanya benarkan di komen aja ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.